Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa, malam ini kita masih berduka atas tragedi yang terjadi di Kanjuruhan. Pemirsa, kita masih mendoakan agar almarhum dan juga almarhumah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak menutup rasa penasaran kita mengenai tragedi yang terjadi di Kanjuruhan ketika aparat kepolisian sudah menetapkan 6 tersangka. Saat ini informasinya panitia pelaksana Abdul Haris buka suara terkait penetapan tersangka atas dirinya, bahkan juga keinginan agar hal ini diusut secara tuntas. Ada banyak poin yang disampaikan oleh Abdul Haris, salah satunya adalah mengenai apakah benar bahwa korban yang meninggal di Stadion Kanjuruhan benar-benar karena berdesak-desakan ataukah memang karena gas air mata yang membuat para penonton tidak bisa bernafas dengan baik. Bahkan juga mengenai misteri pintu yang tertutup, ini juga menjadi salah satu poin disampaikan oleh Abdul Haris. Ini akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Saya akan bertanya kepada sejumlah narasumber saya sambil saya menunggu komunikasi saya dengan panitia pelaksana yakni Bang Abdul Haris. Tapi saat ini di studio TV One sudah hadir pengamat sepak bola kita Bang Herdy Menkoto dan juga Bang Tigor Shalom yang merupakan mantan Chief Operation PT LIB. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Ya. Sebelum saya ke Bang Herdy saya pasti ingin ke Bang Tigor terlebih dahulu. Ya. Meskipun mantan, boleh diceritakan kepada kita. Salah satu yang disorot dari tragedi Kanjuruhan adalah tidak mengindahkan mengenai jam tayang. Sehingga dianggap bahwa LIB mementingkan efek bisnis semata karena rating tinggi disiarkan di malam hari. Sebenarnya apakah memang begitu sistem kerja dari LIB atau seperti apa? Iya, yang pertama saya juga mungkin tidak masuk ke masalah sore atau malam, tapi saya lebih menyoroti terhadap sistem pengamanan yang dilakukan. Dan yang kedua, menentukan pertandingan itu berdasarkan resiko. Jadi ada yang normal, low risk dan high risk. Catatan yang kita buat kemarin, sebenarnya pertandingan Arema Persebaya ini high risk. High risk itu berarti harus ada persiapan yang lebih maksimal yang harus dilakukan oleh semua pihak. Bukan hanya kita serahkan semua beban itu kepada panitia pelaksana atau kepada klub, pada panpel tuan rumah. Tapi juga LIB, PSSI, bahkan kepolisian sendiri itu pun harus ikut terlibat lebih aktif untuk menentukan itu. Jadi saya tidak melihat sore atau malam ya kita mungkin tahu kalau ada sisi bisnis ya dalam kompetisi ini, tapi tanpa mengabaikan itu juga saya pikir yang lebih penting adalah menentukan high risk match itu sendiri gitu. Oke. Tapi Bang Tigor, sebenarnya siapa yang punya kuasa untuk memutuskan kapan harus tayang? Misalnya memang kalau rekomendasi dari kepolisian harus tayang sore, tapi kemudian tetap ngotot di malam, itu dari LIB atau panpel? Mekanismenya kan sebelum jadwal ditetapkan, itu pasti akan ada komunikasi. Banyak pihak, kepolisian, klub tuan rumah, kemudian juga ada host broadcaster atau yang mendapatkan TV rights untuk menyiarkan itu. Dan itu pembicaraannya bisa sampai 2-3 bulan gitu. Jadi memang cukup panjang sampai menentukan jam kick off sebenarnya. Nah, perbedaan tadi banyak orang berpikiran bahwa terutama televisi itu berpikiran bahwa pertandingan itu namanya big match. Big match itu bahasa komersial. Tapi bahasa sepak bolanya sendiri itu high risk gitu. Jadi itu yang harus kita ketemu. Dan sebenarnya saya ambil contoh kemarin, pertandingan Persib-Persija yang dilaksanakan harusnya di hari Minggu yang lalu, itu dirubah jamnya. Saya tidak tahu pertimbangannya apa, apakah memang juga itu sedikit paksaan dari pihak keamanan untuk ya kalau memang nggak dipindahin ke sore, maka kita tidak akan mengeluarkan izin. Oke. Kalau dari Bang Herdy Menkoto sendiri, dari pengamatan selama ini sebagai pengamat sepak bola, sebenarnya memang ada tidak sih bahwa untuk pertandingan tertentu big match memang diharamkan tayang malam hari karena resiko panasnya akan semakin menjadi-jadi sehingga memang bolehlah dipindahin sore hari atau mungkin bisa dicegah lah dengan pengamanan diperbanyak dan lain-lain? Ya, saya melihat memang dari sisi rating. Ya, ini kita bicara soal city sampling. Ya, Dewa Televisi namanya rating, namanya share. Sepakat saya itu. Sepakat. Kalau begitu, host broadcast dia punya wewenang ya untuk menentukan big match ini tayangnya harus prime time, mesti weekend, Sabtu atau Minggu. Ya,
Itu sebabnya ketika Panpel Arema bersama kepolisian Malang meminta dimajukan schedule kick-off Arema versus Persebaya menjadi sore, itu ditolak oleh LIB. Ya kan? Kenapa ditolak? Tanpa alasan, pasti ada pertimbangan bisnis dengan host broadcast ya. Ini satu. Tapi di sisi lain saya juga melihat bagaimana sebagai high risk match ya, ini bicara soal bagaimana crowd management. Ini yang tidak jalan. Dan kalau kemudian Abdul Haris sebagai Panpel di Arema Malang mengakui banyak hal di sini ya, saya nggak topi. Dia jantan, dia gentle. Persoalannya sekarang bagaimana tim gabungan pencari fakta jauh lebih detail mencari tahu ada apa di balik semua ini. Oke. Kalau dari Bang Tigor sendiri sebenarnya dengan jumlah penonton sebanyak ini, dengan pertandingan yang memang sama-sama high risk untuk pertandingan sebelumnya, hal ini tidak terjadi. Tapi untuk case yang terjadi di Kanjuruhan Malang terjadi. Sebenarnya faktor apa sih yang kemudian membuat ada tragedi ini? Sementara mungkin insan persepak bolaan sudah biasa lah dengan pertandingan high risk semacam ini, dengan over capacity ini seperti apa? Ya, kita memang melihatnya apa yang terjadi kemarin itu, pertandingan itu sendiri memang tidak disiapkan dengan baik. Jadi memang kita melihat sangat jelas, dan apa yang terjadi di lapangan itulah nanti tugas dari tim gabungan independen pencari fakta, atau bahkan sekarang sudah banyak tim investigasi, termasuk dari media asing juga yang melakukan investigasi independen lah, katakan seperti itu. Dan itu yang menjadi dasar juga bagi kepolisian untuk harus memang mengusut tuntas kasus ini dengan mencari bukti yang sangat valid untuk membuktikan bahwa memang ada pembenaran buat mereka bahwa pertandingan ini bukan pertandingan yang bermasalah, tapi massa yang anarkis, yang itu kemudian dilakukanlah tindakan represif itu, walaupun sebenarnya itu pun tidak dibenarkan. Kalau untuk tiket Bang Tigor, ini kan juga disorot ya, harusnya dicetak 30.000, 38.000, tapi ternyata sold out di 42.000. Ini biasanya apakah memang dari LIB sendiri, dari Panpel ya cetak banyak tiket, banyak pasti pemasukannya seperti apa? Ya harusnya memang sesuai dengan kapasitas stadion. Dan sepengetahuan saya kemarin juga kompetisi ini itu kepolisian membatasi 75% dari kapasitas stadion. Jadi memang itu kesalahan administrasi juga mungkin yang dilakukan oleh Panpel. Kenapa mereka bisa mencetak tiket yang over, bahkan di luar itu ada ribuan orang juga yang nggak bisa masuk ke stadion. Ditahan dulu Bang Tigor dan juga Bang Herdiman. Sekarang saya sudah tersambung dengan Bang Abdul Haris yang merupakan panitia pelaksana, bahkan juga saat ini ditetapkan sebagai tersangka. Tapi saya senang sekali saya bisa berbincang dengan beliau untuk memberikan klarifikasi dan juga hak jawab kepada publik dengan tragedi yang terjadi di Kanjuruhan. Bang Abdul Haris, selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam. Assalamualaikum. Bang Abdul Haris, bolehlah disampaikan. Bang Abdul Haris sudah ditetapkan sebagai tersangka, proses hukum berjalan. Tapi kalaulah memang ada yang ingin disampaikan kepada publik, mulai dari isi hati Bang Abdul Haris dan tragedi sebenarnya menurut Bang Abdul Haris, boleh disampaikan. Ini kenapa bisa memakan korban jiwa? Apakah memang benar hal ini tidak direncanakan secara matang? Seperti apa? Yang pertama, sesuai normatif, seluruh persyaratan pertandingan sudah kita lakukan, mulai izin ke Satgas Covid, izin penggunaan stadion, izin ke kepolisian, dan juga ke Polda berkaitan dengan keramaian. Dalam pelaksanaannya, kami juga berkoordinasi kepada supporter Arema, kepada kepolisian, kepada seluruh jajaran keamanan backstage yang di bawah kendali saya. Dan juga yang kedua adalah masalah jam tayang ini sudah kami laksanakan sesuai prosedur. Yang pertama dari pihak kepolisian Malang keberatan untuk pertandingan jam 20.30. Dari surat kepada Panpel Arema kita lanjutkan kepada PT BLI. Dari jawaban PT BLI
bahwa pertandingan tetap seperti jadwal semula jam 20. Akhirnya itu kita sampaikan kepada Pak Kapolres, namun Pak Kapolres minta waktu ketika itu tanggal 29. Kita masih memantau patroli cyber dan juga situasi di Aremania. Hari Kamis kita laksanakan rapat koordinasi dengan Aremania berkaitan dengan kesiapannya. Yang pertama, Aremania memenuhi janjinya terkait dengan supporter Persebaya bahwa tidak akan saling kunjung ketika UB. Tahun 2006 itu pernah diadakan pertandingan seperti itu. Yang kedua, Aremania tidak men-sweeping kendaraan plat L. Yang ketiga, Aremania menyiapkan supporter dari luar Kota Malang untuk menginap di stadion demi keamanan dan kenyamanan. Yang kedua, berkaitan dengan jumlah tiket. Jumlah tiket kapasitas stadion itu adalah kita sampaikan kepada tim verifikasi 45.000 kapasitas. Ketika itu kita cetak tiket 43.000. Dalam perjalanannya ada surat dari Kapolres agar tanggal 29 September agar tiket dibatasi sebanyak 38.000. Kami pun menyampaikan kepada Pak Kapolres siap, dan petugas dari tiketing menghadap Pak Kapolres, menghadap Pak Kapolres, dan menghadap Kasat Intel untuk konfirmasi jumlah tiket. Jumlah tiket disampaikan 43.000. Oke lah Pak, 43.000 kalau dipotong 5.000 siap akan kita potong. Ketika itu kita sampaikan kepada Polres supporter tiket sesuai dengan surat edaran dari Kapolres tanggal 29 tiket akan kita potong 12,5% dari kuota teman-teman Aremania atau Korwil. Ketika itu ada beberapa protes komplain Aremania, kenapa harus tiba-tiba surat itu muncul kok kemarin-kemarin. Nah, itulah akhirnya Pak Kapolres demi pertimbangan kondusivitas agar tiket yang sisanya 5.000 tetap dijual seperti semula. Kami pun menyampaikan kepada Aremania ketika meredam tiket tetap pelaksanaan tetap 43.000, namun yang terjual adalah 42.516. Selanjutnya berkaitan dengan pertandingan. Selama pertandingan mulai kick off dan sampai selesai pertandingan clear. Jadi pada 90 menit plus 7, plus 5 menit clear. Tidak ada masalah, tidak ada apa-apa. Dan penonton pun tidak meluber kemana-mana. Pertandingan sebelumnya, lawan Persija itu melebihi dari kapasitas itu. Tidak ada masalah. Lawan Persib Bandung, ketika itu Arema kalah, main malam juga tidak ada masalah. Jadi, yang jadi sumber kata di sini adalah karena adanya penembakan gas air penembakan gas air mata, sehingga di tribun 13-12 terjadi itu sangat fatal sekali, karena berapapun sebaik apapun SOP-nya, karena ini banyak yang pingsan. Ketika itu saya evakuasi. Untuk yang pertama tugas pangkat adalah memastikan evakuasi pemain official tim lawan maupun tim tuan rumah. Semua sudah kita evakuasi. Ada beberapa pemain Arema yang masih di tengah lapangan, secepatnya kita evakuasi ke dalam lapangan. Yang ketiga adalah kita pastikan bahwa semua pintu harus terbuka. Itu harus sesuai dengan SOP kita. 15 menit sebelum pertandingan usai, pintu harus sudah siap untuk dibuka. Karena apabila terjadi sesuatu itu harus sudah bisa dievakuasi. Dan kami perintahkan kepada security officer bahwa semua pintu harus dibuka sesuai dengan SOP. Itu pintu tipe ekonomi itu ada 14 pintu. Pintu VIP dan VIP itu ada 2 pintu. Jadi pintu yang tipe ekonomi itu sejak dulu 2008 sampai saya sekarang 2022 itu pintu yang dibuka hanya di pintu kecil itu, tidak pernah membuka pintu. Kita flashback
kepada pertandingan tahun 2018 juga terjadi chaos ketika Arema melawan Persib Bandung. Terjadi penembakan gas air mata. Sama kasusnya. Korban yang ada waktu itu kurang lebih 214 yang meninggal satu. Masalahnya sekarang, kenapa gas air mata sekarang ini bisa sampai pingsan yang saya evakuasi ketika dalam selesai pertandingan ketika keributan, itu sudah sesak napasnya. Matanya sudah tertutup semua dan merem susah. Saya sendiri juga merasakan bagaimana gas air mata itu ke hidung, ke tenggorokan sampai ke dada ini sesak sekali. Itu yang saya rasakan pada pertandingan tersebut. Kita evakuasi ketika itu dari ambulan yang masuk ke stadion itu juga sangat sulit karena di depan itu juga ada crowded supporter Aremania yang komplain dengan di situ terjadi keributan, sehingga ini yang jadi masalah. Jadi intinya yang jadi masalah ini adalah gas air mata. Bang Abdul Haris, nanti saya akan tanya kepada narasumber saya juga perihal bahwa sudah rahasia umum juga bahwa pertandingan sepak bola di Indonesia pasti akan ramai, bahkan memang sudah rahasia umum overkapasitas memang menjadi problem. Tapi terjadilah tragedi Kanjuruhan. Bang Abdul Haris pun menyoroti soal sebenarnya pintu memang sudah dibuka, kok tiba-tiba tertutup? Siapa yang tertutup? Siapa yang menutup? Itu akan saya tanyakan usai jeda berikut di Apa Kabar Indonesia Malam.